Tepatnya, Putri Wenxing sedang diburu. Saya melihat langit berbintang di kejauhan, dan Dewa Langit Wuyang yang diserang dan dibunuh. Putri Wenxing dilindungi oleh ribuan orang kuat, tetapi keberadaan mengejar mereka akan menjadi 20.000 hingga 30.000. Ini hampir merupakan intersepsi yang menghancurkan, tetapi Putri Wenxing masih bisa melarikan diri, tanpa alasan lain. Karena sebagian besar pembangkit tenaga listrik di sekitarnya adalah ras manusia kota Feng Shui yang kokoh dan ganas. Ke Wenxing, saya memperingatkan Anda sebelumnya, biarkan Anda berguling sejauh mungkin, tetapi Anda tidak tahu bagaimana mempromosikannya. Jika demikian, maka mati di sini. Melihat sekeliling, puluhan ribu pita di belakang Putri Wenxing membumbung ke langit, dan seorang pria kuat yang dipimpin oleh langit berbintang menyerang dan membunuh api suci yang menutupi langit dan matahari. Ekor hitam suci terangkat lama dan sangat kejam. Tanda seru. Ras iblis kuno. Tanda seru. Qin Yichen terkejut, dan para tetua dari klan Diken di sekitarnya tiba-tiba pulih dari keracunan Dao Xiang, dan melihat pembangkit tenaga listrik gagak emas yang berkepala dengan ekspresi kebencian. Ras manusia. Kamu bajingan. Jika kamu pikir kamu berkolusi dengan istana kaisar, kamu berani bertarung melawanku. Bunuh mereka. Dapat dilihat bahwa kebencian klan monster kuno terhadap klan manusia kota Feng Shui tampaknya jauh lebih besar daripada kebencian Kaisar Ke Palace. Alasannya sangat sederhana. Karena kota Feng Shui sebelumnya bersembunyi, ditambah sebagian besar dewa dan iblis yang merampok surga kaisar. Inilah yang ingin dilihat oleh klan iblis kuno. Jadi saya hanya membuka satu mata dan menutup satu mata. Tapi sekarang, kota Feng Shui telah berlindung di istana kekaisaran dan berubah menjadi istana kekaisaran untuk mengabdi. Tentu saja dia harus membunuh. Bagaimanapun, selama League Wars, klan Dike sangat lemah dan tidak memiliki kualifikasi untuk bermusuhan dengan klan monster kuno. Sedangkan klan manusia berbeda. Puluhan ribu pembangkit tenaga listrik ini yang mengejar dan membunuh klan naga dan Phoenix yang sebenarnya, dan keluhan dewa lain. Andalkan kepala umat manusia. Feng Jiuman juga dengan cepat terbang melintasi langit berbintang, menggunakan pisau gunung untuk berburu dan berburu. Sangat ganas, tetapi menghadapi ras monster kuno yang dikelilingi oleh lapisan, secara bertahap lebih banyak luka di tubuhnya. Istimewa. Sekelompok anak iblis, memiliki kemampuan untuk memilih, kakek mencincangmu. Seorang gadis iblis dari klan mayat Sebi mencibir, dan titik cahaya abu-abu biru menembus tubuh Feng Jiuman di antara jari-jarinya. Idiot, yang diasingkan bersamamu, yang disebut dewa dan iblis hanyalah tumpukan pasir lepas. Kaisar-kaisar surga. Aku khawatir dia ingin membunuhmu lebih banyak lagi. Titik cahaya itu seperti belatung, menggeliat di tubuh Feng Jiuman, membuat wajahnya membiru dan abu-abu, dan vitalitasnya sepertinya tersedot. Di sisi lain, gagak emas mengejar Putri Xiang Wenxing, menyapu sayapnya, menyalakan api, dan meledakkan pria kuat yang menjaga yang terakhir. Cakar berkaki tiga tiba-tiba mencekik dan merobek Wenxing dengan parah. Sayap sang putri. Ledakan. Wajah Putri Wenxing tiba-tiba berubah, dan tombak tajamnya berdiri di depannya untuk melawan. Tetapi gagak emas ini adalah seekor gagak emas berkaki tiga, dengan kedua kaki mencekik sayap ilahi, dan cakar tajam lainnya menyerang roh surgawinya. Sepertinya akan membuka kepalanya. Ke Wenxing, saya lupa memberi selamat kepada Anda karena telah menikah dengan suami yang baik. Suamimu luar biasa. Bahkan alat kekaisaran yang membuat leluhur tertarik. Meskipun gagak emas ini adalah keturunan Tuan Pengadilan Surgawi dari ras iblis kuno, tidak diketahui lagi berapa generasi yang telah berlalu, sehingga ia disebut sebagai kaisar leluhur. Burung gagak emas itu ganas, dan matahari yang terik menyala di mata iblis, seolah-olah akan melelehkan tombak tajam Putri Wenxing. Ngomong-ngomong, kamu bilang kamu sudah mati. Apakah suamimu berani menikahi orang lain? Menurutku dia tidak berani. Haha. Bagaimanapun, Dewa Pedang Bawaan masih harus pergi di bawah komando Kaisar Ke. Burung gagak emas yang kuat tertawa menyeringai. Aku hanya mendengar tentang wanita yang menjadi janda. Kali ini, Dewa Pedang Bawaan yang bermartabat akan menjadi janda. Ini hanyalah bahan tertawaan terbesar di dunia. Pembangkit listrik gagak emas juga membunuh Ke Wenxing. Lagi pula, untuk Kaisar Bihai, banyak penyihir leluhur dewasa bergegas ke surga Kaisar secara langsung. Alhasil, Dewa Pedang Bawaan yang baru saja keluar pada saat itu memimpin. Bisa dibayangkan betapa marahnya alam semesta kuno tentang ini. Ke Wenxing hanya merasa bahwa senjata tajam itu semakin panas, menyebabkan tangan gioknya tertutup daging. Dan itu adalah jalan kuat dari gagak emas yang menelannya. Panas yang mengerikan itu membuat wajah cantik Ke Wenxing terlihat sepucat gua es. Apakah dia benar-benar akan mati di sini? Dan dia sudah mati. Apakah Mumu akan merindukannya? Setelah kayu tidak lagi menjadi kayu, saya akan menikahi wanita lain. Saya sudah lupa. Nya. Ke Wenxing mengatupkan giginya dan memarahi dirinya sendiri sebagai orang idiot. Dia masih tega memikirkan cinta anak-anaknya pada saat hidup dan mati. Di sisi lain, Feng Jiuman dan pusat kekuatan kota Feng Shui lainnya pemberani dan pandai bertarung. Tetapi keunggulan jumlah ras monster kuno itu nyata. Itu terlalu jelas. Jadi,
Mereka juga terus kalah. Pada saat inilah Kong Wu dan semua pembangkit tenaga klan Kaisar Ke tiba-tiba terbangun dari pencelupan dalam lupa. Melihat bayangan yang hampir ditelan oleh terik matahari dan api ilahi. Mata mereka merah. Putri. Qin Yichen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan tiba-tiba sayap ilahi emas hitam mekar. Dan langsung menghancurkan ruang dan waktu. Dan menghunus pedangnya ke puluhan ribu orang kuat. Bahkan wanitaku berani bergerak dan mati. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Orang kuat Golden Crow telah mendistorsi penindasan tombak tajam Putri Wenxing. Tetapi tiba-tiba merasakan kepanikan. Ketika dia melihat ke atas, langit berbintang di depannya berubah menjadi awan cahaya pedang. Wow. Perasaan krisis yang kuat itu menyebabkan gagak emas yang kuat tiba-tiba mundur dan mundur. Sayap ilahi mengepak. Ekspresinya dingin dan parah. Wow. Pisau ini benar-benar memaksa mundur ribuan ras monster kuno. Tiba-tiba, bayangan ilahi Qin Yichen keluar dari ruang dan waktu setelah cahaya pedang. Dia memegang Putri Wenqing, dan memegang sayap dewa terakhir, yang robek dan terluka oleh cakar emas, erat di lengannya. Kayu, kayu. Putri Wenxing sedikit gemetar, matanya yang cantik sepertinya sudah mendapatkan kembali kekuatannya. Pria ini baru saja mengatakan bahwa dia adalah wanitanya. Kayu mati ini, bukankah aku tidak mengerti sedikit kesenangan sebelumnya? Dan setelah pembangkit tenaga listrik gagak emas diguncang kembali, matanya bersinar dengan terik matahari yang tidak pasti, angin ke langit. Tanda seru. Tetapi pada saat berikutnya, dia bahkan kehilangan kepercayaan diri yang tidak pasti. Dan di belakang Qin Yichen, sekelompok tetua dari klan Kaisar Ke menyerang dengan agresif. Berani memindahkan putri kita dan membunuhnya. Para tetua Kaisar ini tidak penting. Yang penting adalah Kong Wu berdiri di samping sosok yang menggelegar dan berbisik pelan. Leluhur, itu adalah istri suamimu, putri tercinta Kaisar Dike. Lei Qiu mengangguk sedikit. Saat berikutnya, telapak tangannya memegangnya sedikit. Ujung jarinya berubah menjadi sisik dan berkilau. Menghantui cakar naga dari amukan yang menyilaukan. Setan kuno. Dengan suara ketidakpedulian, di saat berikutnya, banyak ahli klan monster kuno melihat kilatan guntur di depan mereka. Dan kemudian mata mereka hancur. Dan dua garis darah dan air mata robek dari mata monster itu. Ahli gagak emas tercengang. Dia melihat cahaya petir. Jelas bahwa dia akhirnya pulih dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Namun, dia melintasi banyak tetua klan Kaisar Ke dalam sekejap. Dan kemudian, dia merasa sangat tercekik dan ketakutan.